Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abu Rizky, NIM 20030350 2015, kelas IKR B. Baik, langsung saja. Bab 3, gerak Motezian dan Mofimin. 3.1 Pengertian gerak. Gerak adalah kegiatan atau proses perubahan tempat atau posisi ditinjau dari titik pandangan tertentu. Gerak merupakan unsur dalam kegiatan olahraga. Kegiatan ini dapat menyangkut gerak atau hambatan terhadap usaha untuk bergerak. Sebelum kita membicarakan lebih dalam tentang gerak, perlu kiranya dipahami lebih dahulu istilah tentang jarak atau lintasan gerak atau spatium atau space. Kecepatan gerak atau velocity, percepatan atau acceleration, gerak atau time. Istilah tersebut diberi simbol sebagai jarak. Jarak itu S, kecepatan itu gerak V, percepatan itu A, dan waktu gerakan itu T. Nah, selanjutnya gerakan manusia. Gerak manusia adalah dapat kita amati karena adanya perubahan posisi tubuh atau anggota tubuh dalam ruang dan waktu. Kayak di sini adalah gaya kontraksi otot. Gerakan manusia terjadi dalam berbagai bentuk, misalnya berlari atau perubahan tempat, membusungkan dada, perubahan volume, meneguk siku dan berjongkok, atau perubahan sikap. Selanjutnya, untuk dapat terjadinya gerakan pada manusia, maka ada 3 unsur yang menyebabkan, yaitu otot sebagai sumber pergerakan dinamis. Otot sebagai sumber pergerakan dapat disamakan dengan motor listrik atau mesin gas. Kedua, tulang sebagai alat penggerak atau penggerak pasif. Tulang-tulang dari kerangka dipisahkan satu sama lain oleh sendi dan ditahan oleh otot dan ligamen. Persendian memungkinkan terjadi gerakan sumbu proses gerak. Selanjutnya, tipe sendi synovial. Ini ada beberapa macam, yaitu sendi ensel, di mana gerakan terjadi pada satu bidang, atau ART interphalangeal. Sendi di mana gerakan di sekeliling sumbu gerak, atau ART subitu. Sendi pelana di mana gerakan, sedangkan sendi pelana di mana gerakan di sekeliling 2 sumbu, ART carpometacarpal pada ibu jari. Sendi condyloid di mana gerakan dikeliling 2 sumbu pergelangan tangan, dan sendi peluru di mana digerakkan sekeliling 3 sumbu, ART humeri. Dan terakhir, sendi luncur di mana digerakkan di banyak sumbu, atau sendi bahu. Selanjutnya, pada setiap gerakan, derajat kemungkinan gerak atau range of motion dari anggota-anggota tubuh ditentukan oleh bentuk dari persendian, kekukuhan atau thickness, dan kelembikan dari ligaments. Kondisi dari otot-otot melindungi persendian. Nah, kita lanjut lagi, pindah lagi di kecepatan dan percepatan. Nah, di mana kecepatan, dengan kata lain, kecepatan rata-rata sebuah objek yang sedang bergerak adalah jarak yang dilalui objek itu tiap satuan waktu rata-rata tertentu. Rumus V sama dengan S daring T. Bila seorang pelari atau sprinter menempuh jarak 100 meter dalam waktu 10 detik, maka satuan jaraknya adalah meter dan satuannya adalah detik. Berarti rata-rata pelari tersebut adalah 10/10 sama dengan 10 m per detik. Berdasarkan rumus di atas dapat kita simpulkan bahwa A. Kecepatan berbanding lurus dengan jarak, artinya makin besar V, makin besar pula S.
makin kecil V, makin kecil pula S. B. Kecepatan berbanding terbalik dengan waktu, artinya makin besar V, makin kecil T, makin kecil V, makin besar T. Nah, seperti itu. Nah, kita ke percepatan. Dua orang pelayar berdiri dengan kecepatan awal tetap dan sama besar. Bila sudah seorang akan mendahului lawannya, maka ia harus menambah kecepatannya. Dengan kata lain, ia harus mengubah kecepatan agar lebih cepat. Macam-macam gerak. Dalam kehidupan kita sehari-hari ataupun pada berbagai kegiatan olahraga, kita mengenal beberapa macam gerak, yaitu gerak linear. Jika harga kecepatan itu selalu sama besarnya pada tiap waktu, maka gerakannya disebut gerak beraturan. Nah, adapun gerak benda jatuh. Sebuah benda jatuh bebas bergerak teratur dalam arah vertikal dengan percepatan rata-rata 10 meter per detik. Apabila benda tersebut bergerak ke atas, ia akan perlambat dengan perlambatan rata-rata 10 per detik. Ini dinamakan percepatan gaya ditarik bumi atau gravitasi. Nah, ada pula lintasan peluru atau gerak proyektil. Lintasan gerak sebuah bola yang dilemparkan horizontal ditentukan oleh dua faktor yang juga mempengaruhi bola yang dilempar vertikal ke atas, yaitu lemparan dan gaya gravitasi. 1. Tolak peluru. Dalam tolak peluru dilepas pada ketinggian kira-kira 2 meter di atas permukaan di mana peluru jatuh. 2. Lompat jauh. Lompat jauh merupakan salah satu contoh yang lebih sukar dari tolak peluru. Tidak mungkin menghitung jarak lompatan secara tepat dengan menghitung secara gerak para bola lintas yang dilalui oleh kaki dari balok tolakan sampai menginjak bak pasir. Gerak berputar atau gerak angular atau rotasi. Gerak berputar adalah gerakan yang sebuah benda pada sebuah lingkaran atau busur lingkaran terhadap suatu pusat putaran. Nah, adapun hukum-hukum gerak Newton, tiga hukum gaya Newton itu secara berurutan ialah hukum inertia, hukum percepatan, hukum reaksi. Nah, di dalam hukum inerti, hukum Newton 1. Hukum gerak Newton yang pertama menyatakan bahwa suatu benda akan tetap dalam keadaan diam atau bergerak jika tidak ada resultan gaya yang bekerja padanya. Nah, ada pula hukum percepatan atau hukum Newton 2. Hukum gerak yang kedua ialah mengenai percepatan dan momentum dan bagaimana besar-besaran gaya, massa dan percepatan itu dihubungkan dan bagaimana mengukur gaya. Hukum gerak Newton yang kedua ini dapat dinyatakan dengan bentuk persamaan yang menggambarkan hubungan antara gaya, percepatan, dan massa seperti berikut ini. V adalah gaya, M adalah massa, A adalah percepatan, F. Nah, dari rumus di atas dapat kita simpulkan bahwa percepatan berbanding lurus dengan gaya kekuatan, artinya makin besar A, makin besar pula V. Makin kecil A, makin kecil pula V. Ya, baik begitu. Hukum aksi reaksi atau hukum Newton 3, hukum gerak yang ketiga, yaitu menerangkan cara bekerjanya gaya-gaya yang satu terhadap yang lain. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.